Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman bersama saya Mr. Andi di podcast Motivasi Bisnis, episode yang ke-8 dari Pejuang Kebaikan. Beberapa hari sebelum Idul Fitri, saya sempat ngobrol dengan guru anak saya. Beliau kebetulan tinggal di dekat pasar dan stasiun Depok Baru. Nah, di situ beliau bercerita bahwa ada satu kampung di mana kampung tersebut adalah kumpulan dari para peminta-minta. Orang-orang yang sering berada di lampu merah meminta-minta. Namun yang menjadi menarik adalah ternyata kalau kita lewat di kampung tersebut, maka kita tidak akan melihat pemandangan orang yang kesusahan atau perlu bantuan. Malah sebaliknya, yang kita lihat adalah orang-orang normal yang bisa hidup berkecukupan, bahkan mungkin lebih dari orang-orang yang bekerja serabutan gitu kan. Menariknya lagi, pernah beliau bertemu dengan ibu-ibu yang biasa nongkrong di lampu merah yang berada di kampung tersebut, dan beliau kaget ketika melihat ibu tersebut jauh sekali penampilannya dengan ketika berada di lampu merah, dengan baju yang bagus, dengan perhiasan. Mungkin orang tidak akan aware gitu dengan keadaan seperti itu. Kemudian ada lagi, suatu ketika guru anak saya tersebut mau ke pasar sebelum subuh gitu. Kemudian beliau berpapasan dengan seorang bapak-bapak yang beliau sering lihat jalan dengan diseret, tertatih-tatih, menyedihkan. Ternyata bapak-bapak itu bisa berjalan dengan cepat sekali menuju lokasi kerjanya. Nah, dari short story tersebut, saya menjadi berpikir, apakah dana kemanusiaan yang kita sumbangkan atau rasa iba kita kepada para peminta-minta di pinggir jalan itu sudah tepat sasaran atau belum? Akan menjadi sangat menyedihkan ketika orang-orang yang membutuhkan, orang yang benar-benar membutuhkan uang malah tidak mendapatkan bantuan, dan kita malah memberikan bantuan kepada orang yang tidak perlu dibantu. Kita memberikan bantuan pada orang yang memang menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, yang bisa kita lakukan adalah berikan bantuan kita melalui lembaga-lembaga sosial kemanusiaan yang berkompeten di bidangnya. Jadi apa peran dari lembaga sosial tersebut? Yang paling utama adalah, menurut saya, dia bisa menyalurkan dana kita, bantuan kita, kepada orang yang tepat. Siapa saja yang berhak menerima? Banyak. Anak yatim, kemudian orang yang disabilitas, orang-orang tua yang sudah tidak bisa bekerja, orang-orang miskin yang tidak mampu. Namun harus tepat sasaran. Nah, itulah peranan dari lembaga kemanusiaan tersebut. Jika kita bisa memberikan bantuan tersebut kepada lembaga yang berwenang, maka insya Allah apa yang kita berikan akan tepat sasaran. Banyak yang bisa kita berikan bantuan, mulai lembaga contoh ACT atau Act for Humanity, ada rumah zakat, ada Baznas, banyak lagi lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan sosial yang memang betul-betul mengelola yang berhak menerimanya. Yang lucu adalah menjelang hari raya nih, ini kebiasaan yang sering saya lihat ya. Kalau kalian lewat dari jalur Lebak Bulus menuju UIN atau Ciputat, maka sebelum UIN itu akan berjejer yang disebut dengan manusia gerobak. Entah dari mana datangnya, mereka bisa berada di pinggir-pinggir jalan, gerobak berjejer, kemudian mereka bisa tiduran dengan alas koran atau kardus, membawa anak. Berjejer aja gitu menunggu bantuan atau menunggu orang memberi. Tapi ketika nanti sudah selesai, sudah lewat hari raya, mereka hilang lagi entah kemana. Itu adalah fenomena yang menurut saya luar biasa ya. Karena itu terjadi berulang-ulang terus dan terus. Jadi bukan berarti kita berdiam diri,
Bukan berarti kita tidak ikhlas memberikan bantuan, namun akan lebih baik kalau bantuan tersebut sampai kepada yang membutuhkannya, sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mungkin gini teman-teman, ada kalanya orang yang membutuhkan itu adalah orang-orang yang justru tidak meminta-minta. Mungkin orang yang membutuhkan itu adalah orang yang berdagang, dagangan-dagangan kecil, dagangan-dagangan biasa, dengan untung yang tidak seberapa, yang mungkin pendapatan harian mereka kurang dari 50.000, harus membiayai keluarganya. Mulut mereka tidak meminta kepada kita, namun mungkin mereka meminta kepada Allah ketika berdoa. Mungkin mereka meminta di masjid-masjid untuk berdoa di situ. Mereka meminta kepada Tuhannya. Mungkin mereka bukan orang-orang yang kelihatan lusuh, bukan orang-orang yang kelihatan tidak mampu yang ada di pinggir-pinggir jalan, semisal lampu merah. Bisa jadi. Jadi kalau saya pribadi sekarang ingin sharing kepada teman-teman hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kesalahan dana tersebut. Mungkin kita bisa, satu, menyalurkan bantuan ke lembaga-lembaga sosial kemanusiaan yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita coba stop memberi pada pengemis di jalanan. Kita sisihkan uang bulanan untuk infak. Dan kemudian kita beli dari pedagang kecil dan jangan nawar. Jangan ditawar harganya. Mungkin mereka cuman untung 500 perak atau 1.000. Janganlah kita istilahnya tega menawar barang dari pedagang kecil yang untung gak seberapa, sedangkan kita mampu membeli barang dari mall, dari supermarket tanpa menawar. Ini adalah pola pikir, ini adalah kebiasaan yang harus kita rubah, sehingga kita mampu untuk memberikan solusi, bisa memberikan suatu bantuan yang memang tepat sasaran. Jadi maksimalkan lembaga-lembaga sosial kemanusiaan tersebut, sehingga apa yang kita infakkan, apa yang ingin kita bantu, bisa juga merasakan hal yang sama. Jangan kita tertipu dengan tampilan luar, dan mungkin terlihat menyedihkan, ternyata mereka happy di belakangnya. Jangan tertipu dengan mungkin ada orang yang menjadikan mengemis itu sebagai suatu pekerjaan. Yuk teman-teman semua, kita coba untuk lebih aware, kita coba untuk lebih peduli pada sesama dan memberikan bantuan dengan tepat sasaran. Oke, mungkin itu saja podcast saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Andi, peace out.